Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan maket yang telah kami buat. Maket yang telah kami buat ini telah kami hubungkan dengan 6 mata pelajaran. Di antaranya ada matematika, bahasa, IPA, IPS, agama, dan juga PPKN. Nah, sebelum kami presentasikan, sebelumnya perkenalkan dulu. Di sini saya Dea Angelika, kemudian ada Siti Rahmatia dan Nisa Yurusneri. baiklah, di sini kami akan menjelaskan isi dari maket yang telah kami buat. Halo, di sini saya Dea Angelika yang akan menjelaskan maket kami, di mana ada hubungannya dengan mata pembelajaran IPA, yaitu terdapat beberapa hewan yang dapat digolongkan berdasarkan jenis makanannya. Di sini terdapat kelinci, di mana kelinci ini memakan tumbuhan yaitu herbivora. Terdapat juga anjing, dapat berupa pemakan daging yaitu karnivora. Ada kucing, pemakan daging atau ikan yaitu karnivora. Kemudian ada hewan ayam, pemakan segalanya, omnivora. Kemudian di sini terdapat suatu kegiatan ekosistem di mana hubungan timbal balik sesama hewan itu ada. Kemudian juga di dalam maket kami ini ada keterkaitannya dengan gaya dan gerak benda, di mana terdapat pada mainan jungkat-jungkit anak. Ini merupakan sebuah gaya atau gerak benda, di mana terdapat gesekan antara jungkat-jungkit. Kemudian juga terdapat buah yang jatuh ke permukaan. Contohnya buah apel yang dapat jatuh ke permukaan, itu merupakan suatu gaya dan gerak benda. Kemudian ada energi listrik yang terdapat pada lampu. Kemudian terdapat sistem tata surya seperti matahari. Selanjutnya di sini saya akan membahas mata pelajaran IPS yang ada hubungan dan kaitannya dengan maket yang telah kami buat ini. Pada maket yang telah kami buat ini menyangkut hubungannya dengan pembelajaran IPS di SD, di mana beberapa materi seperti ekonomi, geografi, sosiologi itu ada keterkaitannya dengan maket yang telah kami buat. Contohnya mengenai ekonomi, pada suatu kegiatan jual beli yang ada di supermarket atau Indomaret ini, itu terdapat kegiatan ekonomi antara si penjual dan si pembeli. Selanjutnya, pada kegiatan ekonomi selanjutnya terdapat pada para pedagang yang berjualan di sekeliling lingkungan sekitar, yaitu mereka menjual beberapa makanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi jual beli beberapa makanan, buahan. Kemudian itu merupakan suatu kegiatan ekonomi karena adanya keterkaitan antara si pembeli dan si penjual. Kemudian pada materi geografi itu meliputi gunung, sawah, letak rumah. Ini terdapat letak rumah dan juga cuaca yang kadang cuacanya kadang panas dan juga kadang hujan. Selanjutnya pada pembelajaran IPS itu terdapat juga suatu materi sosiologi, di mana terdapat kegiatan sosial, adanya interaksi antara sesama manusia, antara manusia satu dengan manusia lain, antara individu satu dengan individu lain. Kemudian juga pada kegiatan sosial ada interaksi antara si pembeli dan si penjual. Itu merupakan suatu kegiatan sosialisasi di mana adanya kegiatan interaksi. Kemudian pada materi sosiologi ini adanya suatu kegiatan, suatu nilai norma dan norma sosial. Pada maket yang kami buat ini itu terdapat pelanggaran norma, di mana ada sebuah pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas. Dia menyeberang atau melintasi jalan itu tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku. Dia juga tidak mengenakan helm dan dia juga tidak membawa surat-surat lengkap yang seharusnya ia bawa. Nah, itu adalah suatu kegiatan yang melanggar hukum. Terdapat beberapa kegiatan interaksi sosial.
Baiklah, mungkin penjelasan dari saya cukup segitu. Selanjutnya materi maket kami akan dilanjutkan oleh Siti Rahmatiah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang mata pelajaran matematika. Kaitan media pembelajaran yang kami buat ini ada hubungannya dengan pelajaran matematika. Contohnya, maket yang kami buat ini di dalamnya terdapat berbagai perumahan, minimarket, kolam, masjid, dan berbagai bangunan yang lainnya yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran matematika pada pembahasan bangun rumah yang dapat membahas tentang beberapa luas permukaan, volume, panjang, lebar jalan raya, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang tentang mata pelajaran PKN. Selanjutnya pada mata pembelajaran PKN, maket kami ini berhubungan dengan nilai moral, misalnya anak-anak yang tidak membuang sampah sembarangan pada lingkungan sekitar, anak-anak yang sopan terhadap orang tua yang ada di sekelilingnya. Kemudian pada nilai moral lainnya terdapat pada aturan tata tertib lalu lintas, di mana masyarakat yang seharusnya tidak melanggar aturan tersebut, misalnya pada saat mengemudi, mereka membawa surat-surat lengkap seperti SIM, STNK, dan selalu menggunakan helm saat mengendara. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Ayu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Siti Rahmatiah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi bahasa Indonesia. Kaitan maket yang kami buat dengan mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu pada kegiatan interaksi mereka menggunakan bahasa yang santun, memakai bahasa yang baik dan benar, dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Seperti contoh pada kegiatan jual beli, yaitu pedagang berbicara baik dan sopan agar menarik pembeli untuk membeli dagangannya. Seperti Pak Polisi menilang si pengendara yang melanggar lalu lintas untuk mengingatkan para pengendara agar tidak melanggar lalu lintas dan berbicara baik agar pengendara itu mengerti. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi agama. Kaitannya dengan mata pelajaran agama, pada maket kami terdapat sebuah masjid yang dapat dijadikan tempat para umat muslim untuk beribadah, memohon ampun kepada Allah, dan juga terdapat ustazah yang dapat mengajak anak-anak di situ untuk belajar ngaji. Seperti yang di bawah ini, di sini ada masjid dan ada ustazah dan anak-anak untuk belajar mengaji di pada masjid di sini. Baiklah, sampai di sini video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing yang telah memberikan tugas ini kepada kami sehingga dapat kami jadikan pelajaran. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.